Kita berada di Kongko Seni Kampung Semar. Nah, ini kita berada dalam diskusi bersama Pak Rindi Atmoko, Pak. Nih, dengan Pak Rindi kita akan membahas tentang seni cukil. Nah, seni cukil yang cetak. Nah, ini kan kita seringkali melihat karya seni dalam bentuk seni murni ini, ada lukis, ada kolase, ada juga instalasi, tapi ternyata ada cetak juga ya Pak ya, ada cukil seperti ini. Nanti Pak Rindi silakan Pak dijelaskan sebenarnya seni ini seperti apa Pak, ini sejarahnya gimana, di negara mana yang paling banyak dikembangkan, dan sampai di Indonesia ini tokoh-tokohnya siapa aja. Moga Pak Rindi. Terima kasih. Memang seni grafis itu termasuk seni yang anak tiri ya, artinya banyak yang orang tidak tahu dan sepertinya orang mencuekin. Karena seni grafis itu karena mungkin untuk berekspresi itu tidak menggunakan kuas, tapi dengan alat cukil. Nah, ini kemudian awalnya itu seni grafis itu dari negeri Cina. Dari pada tahun 105 Masehi, pada dinasti Kaisar Yi, nah itu untuk kebutuhan religius. Kebutuhan religius ya. Karena di sana ditemukan kertas, teknologi kertas. Jadi seni grafis bisa berkembang dengan pesat sampai ke Jepang, ke Korea, dan ke belahan dunia yang lain. Nah, ini kalau menurut Pak Rindi sekarang ini berapa jenis sih Pak untuk grafis ini? Kan ada yang boleh dikatakan cukil cetak langsung, ada yang tadi Pak Rindi juga cerita ada cukil habis, ada yang pakai litografi, ada yang macam-macam gitu. Ini Pak Rindi bisa jelaskan seperti apa Pak? Kalau di kampus saya itu yang favorit itu memang cetak tinggi, istilahnya cetak tinggi atau hardboard cut atau cukil habis. Tapi sebenarnya masih banyak teknologi di seni grafis itu, misalnya cetak datar atau orang lebih banyak mengenalnya dengan sablon. Oh ya, seperti cetak saring cetak gitu ya. Saring itu litografi, terus yang pakai batu itu, terus etsa ya. Itu pakai logam, kita gores ya, itu nanti dicetak. Nah, itu. Nah, ini kalau ini Pak, kayak modelnya Andy Warhol itu sebetulnya termasuk grafis atau bukan Pak? Termasuk grafis dengan nafas kontemporer ya. Itu mereka Warhol itu lebih menyukai dengan cetak saring, dengan sablon. Ya. Jadi memang menjadi pop art juga ya? Ya, pop art. Jadi artinya cetak grafis ini juga merupakan bagian seni di era modern ini, modern art ya tentunya Pak. Yeah. Nah, kalau menurut Pak Rindi ini, saya pernah baca bukunya Pak dan punya bukunya itu. Ternyata sudah 50 tahun lebih ini berkembang di Indonesia. Bahkan saya belinya sudah mungkin 10 tahun yang lalu. Pegrafis ini kan tidak hanya sebatas pada karya-karya seperti, tapi sekarang ada model Photoshop, ada yang WPAP itu, art portrait itu. Nah, ada model-model untuk desain cover buku, poster, untuk kaos, untuk merchandise. Ini menurut Pak Rindi perkembangannya seperti apa Pak sekarang? Sebenarnya itu tetap masih bisa dibedakan ya. Untuk yang benar-benar murni itu mereka biasa seperti yang kita dapatkan di perguruan tinggi. Jadi untuk ilustrasi mungkin menggunakan model seni grafis juga. Tapi untuk seni cukil itu tetap ada segmen tersendiri. Nah, kemudian untuk beda art itu termasuk grafis ya, kalau itu motion grafis atau digital art ya. Digital art pakai sistem komputer ya, kayak modelnya Pak F.E. Garsono atau yang lain juga membuat model-model ini kan sekarang tidak serta-merta
harus dengan apa ya, boleh dibilang handmade, tapi dengan sistem komputerized juga bisa menjadi bagian art juga kan gitu ya Pak. Nah ini kalau kira-kira tokoh-tokoh yang menjadi perintis seni grafis, seni cukil di Indonesia siapa Pak? Yang menurut Pak Rindi kira-kira beliau-beliau ini telah merintis, menumbuh kembangkan begitu? Seni grafis itu masuk di Indonesia pada tahun 1950-an. Jadi pada kemerdekaan ya, itu dibawa oleh Bapak Suromo, Suromo ya, Bapak Baharudin, Mohtar Apin, dan beberapa nama yang lain. Pak Suromo gitu. Seperti gambar pasar malamnya gitu ya. Nah kalau sekarang gini Pak, ini kalau kita baca nih Albrecht Dürer ini kayaknya juga membuat cukil juga. Dia lebih seringnya etsa. Modelnya etsa ya, walaupun itu seperti itu. Kalau sekarang kita melihat Ken Pattern, pernah dengar ya Pak ya? Untuk Ken Pattern itu dengan cetak litografi itu gimana Pak sebetulnya? Litografi itu dengan batu ya. Kita di sini kurang begitu menyukai teknik itu ya, karena mungkin kurang praktis dan peralatannya nggak ada. Cetak batu maksudnya gimana nih Pak? Ya ada batu khusus gitu Pak, jadi digambari apa gitu pakai. Nah itu kadang kita kesulitan itu, jadi kita nggak mengembangkan hal itu Pak. Jadi kita lebih favorit untuk menggunakan yang secara tradisional dan mudah, yaitu cukil. Model cukil lagi yang sampai sekarang masih menekuni model cukil siapa aja Pak? Sangat banyak. Misalnya itu yang generasi muda, itu teman-teman saya itu misalnya Bonaventura Gunawan, Mbak Tere, atau Yasir Malik, Mas Mansur, terus Mas Mulyadi, dan masih banyak lagi. Mas itu Zamrud itu juga. Oh gitu ya. Itu juga. Beliau berarti masih menekuni seni cukil. Nah ini Pak, ini karya Pak Rindi salah satunya nih Pak. Karya saya ini dari Harbot Cut. Harbot Cut yang dicetak di kertas ya Pak ya? Kertas ya Pak. Nah ini kalau ini kan warnanya banyak nih Pak. Ya. Kan ada putih, kan kertasnya sebenarnya bukan kertas putih nih. Putih, merah, kuning. Ini ada coklat agak keabu-abuan, ada oker, ada agak kehijau-hijauan. Ini memberi warnanya berapa kali nih Pak? Nah ini setiap warna itu satu tahap. Oh tahapnya berarti 10 warna berarti kita 10 tahap. Jangan, nggak boleh meleset gitu ya? Nggak boleh. Jadi harus tepat gitu ya? Dan ini cukil habis, begitu udah selesai, udah klisinya rusak. Nggak bisa dipakai lagi. Modelnya sekali pakai ya habis begitu ya Pak ya? Dan ini ada keterangan seperti etika ya Pak ya. Jadi ini ada keterangan 5 _ 5. Berarti saya nyetaknya cuma 5, ini yang nomor 5. Cetakan 5 gitu, itu harus ada tulisannya. Jadi kita tahu sampai berapa catatan ini memang perlu. Nah sekarang Pak, kalau kita ada model, mohon maaf Pak, ini kalau di Jepang itu dikenal Ekiyo-e Pak. Ekiyo-e. Nah Ekiyo-e itu menurut Pak Rindi, kenapa Jepang lebih memilih hal seperti itu? Mungkin yang Pak Rindi pelajari atau menjadi suatu tradisi seninya di Jepang itu? Kalau menurut saya sih karena mereka kuat ya tradisi grafisnya itu sebelum ada lukis ya. Yang kedua mungkin dari sisi kepraktisan, artinya begini, orang Jepang itu rumahnya kan kecil-kecil, kata mereka seperti itu. Jadi mereka karena grafis itu biasanya ukurannya kecil. Oh iya Pak, filmnya besar-besar, ngobrol gitu ya. Itu kata mereka begitu yang beli. Dan mereka lebih bisa dikembangkan ya. Tapi memang teknisnya sangat luar biasa Pak, berbeda dengan yang lain ya. Kualitas warnanya, kualitas cetaknya, bahkan kertasnya pun bisa bertingkat-tingkat gitu ya. Nah Pak, kalau misalnya ini hanya bisa dicetak di kertas atau di materi lain Pak? Saya kadang menggunakan kanvas juga. Bisa di kanvas juga? Kanvas bisa. Kalau di kayak plat gitu Pak, atau kayu? Plat bisa, bahkan sekarang kan ada sablon, kaos, tetapi dari cukil model cetak saring ya. Gitu. Tapi itu pun berarti kalau gitu, kalau sama mewarnainya semakin banyak warna semakin harus sering bolak-balik gitu ya. Ini kayak batik aja Pak, berarti tutup lagi, tempel lagi. Ya, gitu.
pasang lagi, ini perlu ketelatenan, perlu ketekunan, kan gitu ya. Nah, Pak, sekarang kita ini ketika bicara berkaitan dengan masalah seni grafis untuk teknis cukil, teknis cetak saring, litografi, ataupun juga teknis-teknis yang lain. Ini Pak Rindi punya harapan, punya pemikiran yang ke depan ini seperti apa Pak perkembangan? Atau kita boleh dikatakan supaya tadi jangan dianaktirikan lah, bahwa ini sebenarnya cukup seni yang perlu kita apresiasi. Kalau harapan saya, karena sekarang itu sudah ada komunitas ya, kemudian tinggal political will dari pemerintah, karena kita sudah punya pegrafis yang militan sebenarnya, orang-orang yang nekat dalam tanda kutip ya, yang menekuni, yang meyakini gitu, dan menghayati dan menganggap ini sebagai jalan hidupnya, kan begitu ya Pak. Nah, sekarang kalau kita melihat Pak, mungkin dari yang masuk ke seni murni itu berapa persen menurut Pak Rindi nih perkembangan masuk di istilah misalnya yang pengalaman Pak Rindi dari generasi ke generasi, yang dari seniornya, dari juniornya, ini apakah cukup banyak Pak yang untuk menekuni seni grafis itu? Untuk menekuni seni grafis itu, jadi ya jujur saja ya, kalau saya amati kayaknya itu seni grafis itu kok kayak transit aja. Jadi nanti setelah lulus jadi dosen, jadi guru, apa jadi grafis desain. Jadi sangat jarang ya yang benar-benar mutlak sebagai seorang grafis, sebagai seorang seni grafis itu sedikit gitu. Hanya disambi gitu ya. Disambi kebanyakan begitu. Atau begini Pak, di sanggar-sanggar lukis pun juga kayaknya hampir tidak mengajarkan atau tidak memperkenalkan begitu ya Pak. Padahal sebetulnya tahu orang-orang itu kan begitu Pak, karena dididik begitu. Nah, saya sebenarnya punya misi di Peruja kemarin ini. Saya ingin mengadakan workshop dan kursus seni grafis. Tapi sementara kan masih COVID gitu ini ya. Jadi nanti saya ke depan dengan Peruja mengadakan workshop. Nah, mungkin bisa dibikin virtual Pak, tahapan-tahapannya karena kan supaya semakin banyak orang yang tahu model-modelnya, karena kan ketertarikan ini mungkin ke depan kan kehidupan orang semakin lama modern ke atas Pak, tidak ke samping. Nah, kalau ke atas kan semakin terbatas. Jadi seni tetap hidup, bisa dikoleksi, bisa dinikmati, dan bisa masuk ke semua lini. Nah, Pak Rindi, untuk closing, mungkin ada pesan moral apa yang ingin disampaikan? Monggo Pak, sambil lihat ke kamera. Seni grafis harus tetap tumbuh dan berkembang dengan para pegrafis yang militan, tetapi juga harus didukung dengan masyarakat dan pemerintah. Kalau tanpa itu, seni grafis tinggal ada di bilik-bilik para pegrafis ataupun di beberapa kolektor-kolektor saja. Terima kasih. Jadi memang seni grafis harus masuk hidup di semua lini dan bisa dinikmati, karena ini salah satu bagian kekayaan kita yang harus kita jaga, bahwa seni untuk menjaga kewarasan kita, mengangkat harkat dan martabat bangsa.